Selamat malam, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Sebelum itu mari berdoa. Kami menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan untuk hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Malam hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahi kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar biar firman ini boleh kami pahami dan bahkan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Mari berfirman bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terpilih dari Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 2. Ayat 1 dan 2. Dalam judul Nasihat dan Doa Selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dari dua bacaan hari ini, saya ingin mengangkat tema bagi perenungan kita dengan judul Hidup yang Mulia. Hidup orang Kristen yang mulia. Saudara-saudara, hal apa yang pertama dan yang utama yang Tuhan ajarkan bagi kita? Tentu kita tahu bahwa kasihlah yang Tuhan ajarkan bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia. Di dalam bagian bacaan kita hari ini, ada sebuah penegasan lagi yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa orang Kristen tidak hanya sekedar saling mengasihi, tetapi juga harus terus memelihara kasih. Orang Kristen tidak saja saling mengasihi, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak, keluarga, orang tua, tapi orang Kristen harus terus memelihara kasih. Ini penekanan menjadi penting. Kenapa? Karena semakin seseorang mengenal orang lain, dia akan semakin tahu kejelekan, kekurangan, dan kelemahan orang itu. Semakin saya mengenal si A, si B, si C, dan seterusnya, saya semakin juga akan tahu apa dia punya kekurangan, apa yang buruk dari dirinya. Sehingga pasti nanti akan ada kekecewaan. Setelah saya tahu, saya akan kecewa, dan akhirnya kasih itu akan hilang dari kita. Namun orang Kristen yang kebal, kebenaran firman Tuhan tadi tegaskan bahwa kita harus kebal terhadap kekecewaan yang demikian. Semakin mengenal pribadi orang lain dengan segala kekurangannya, ingat bahwa orang Kristen harus tetap mengasihi. Semakin mengenal dia, semakin tahu dia punya kekurangan, apapun itu, orang Kristen harus tetap pada posisinya, tetap mengasihi dia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dari bacaan kita tadi, dia juga memberikan penekanan bagi kita, kalau memang kita tetap mengasihi seseorang, maka dikatakan mari memberi tumpangan kepadanya. Bagian yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Kalau kita bilang kita mau terus memelihara kasih, maka apapun yang terjadi, berilah tumpangan kepada dia yang kita tahu bahwa mungkin dia punya kelemahan, mungkin dia punya keterbatasan, mungkin dia pernah mengecewakan saya. Tapi firman Tuhan bilang, tetaplah kamu memberi tumpangan kepada dia. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini kebaikan yang mesti ditunjukkan oleh orang Kristen. Kebaikan ini tentu tidak hanya untuk orang-orang yang kita kenal, tetapi juga orang-orang yang tidak kita kenal. Orang-orang yang dari luar atau ataupun juga orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah membuat kita kecewa. Kita ambil contoh, misalnya seseorang ketika dia mengecewakan kita,
dan kita bertemu dengan dia di satu tempat atau dia datang ke rumah kita, apakah kita akan mengatakan, "Pergi karena kamu menyakiti saya"? Itu bukan perbuatan orang Kristen. Tapi orang Kristen, dia selalu membuka tangan untuk menerima, bahkan memberi tampungan bagi orang itu. Bukan saja orang itu, tapi juga anak-anaknya, mungkin juga orang tuanya, keluarganya. Ketika kita kecewa dengan si A, maka orang tua si A, anak si A, atau suami ataupun istri dari si A, tetap kita terima mereka, memberi tumpangan mereka di hati kita, di dalam keluarga kita. Nah, Papa Mama, itulah kehidupan mulia yang harus kita praktekkan dalam hidup sebagai orang Kristen. Jadi wujud iman kita pada Kristus, ingat, wujud iman kita pada Kristus bukan hanya kita bilang kita tidak menyangkal Kristus, tapi juga kita harus saling memelihara kasih, memberi tumpangan. Praktek iman ini harus dimulai dari lingkungan sendiri, dari keluarga, dan di dalam gereja. Amin.